Puji Tuhan, Shalom. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Pada hari ini ada sukacita, amin. Saudara yang bersukacita di dalam Tuhan, kita sama-sama kita lambaikan tangan kita bagi Yesus sebagai respon kita mengasihi Tuhan kita. Haleluya. Saya kembali kita mengajak kita untuk kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Haleluya. Kami mau hendak bernyanyi bagimu Tuhan. Menaikkan segala mazmur kami di hadirat-Mu. Sebagai bukti bahwa kami sangat mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami umat-Mu, kami datang merendahkan hati kami di hadirat-Mu. Haleluya. Mari katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Selama aku hidup, ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Selagi ku ada, sekali lagi katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Selama aku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Katakan, selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan hanya kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Katakan, Ya Tuhanku, amin. Aku hendak bernyanyi bagimu. Selama aku hidup, ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Selagi
layak kami tinggikan, yang layak kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa ilahi boleh bekerja di tempat ini, dan kami semua akan mengalami kemenangan, kedahsyatan dari Tuhan. Bahkan kami percaya hari ini kami semua telah mengalami kesembuhan dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kuasa Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya di tempat ini, mengurapi kami, menjamah kami. Terobosan terjadi yang dahsyat luar biasa. Haleluya, katakan sama-sama bagi Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Saudara coba lihat kiri kanannya, siapa di sampingnya. Kasih salamnya dong. Ya, kita tetap semangat memuji Tuhan. Haleluya. Raja segala raja,
tangannya saudara kasih Tuhan. Haleluya. Tos, 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 tos. Yes. Haleluya. Saudara, jangan terlalu kaku ya. Harus relax dong. Silakan duduk Bapak saudara kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Haleluya. Bahwa kami Tuhan untuk menggenapi setiap firman-Mu, dan kami percaya bahwa setiap tanda mujizat-Mu Tuhan nyata dalam setiap langkah kami. Dan ini Tuhan menjadi doa kami, pengharapan kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di
sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu, jadi bukti. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Amin, amin, haleluya, haleluya. Layak kau disembah, layak kau disembah. Oh ya, oh ya, oh ya, yes, haleluya. Terpuji namamu. Kami ada karena anugerah-Mu. Kami ada karena kemurahan-Mu. Kami ada karena kasih-Mu. Menyadari akan hal ini Tuhan, ingatkan kami dan terus sadarkan kami untuk bagaimana kami senantiasa setiap waktu, setiap langkah kami, untuk menambatkan hati kami semakin kuat kepadamu, sehingga tengah-tengah keadaan dunia yang semakin goncang ini tidak akan mempengaruhi semangat iman kami dalam pengiringan kami akan Engkau. Mari Bapa, biarlah Engkau lawat kami hari ini. Kau jamah setiap kami yang hadir pada pagi hari Tuhan, untuk kami boleh mendapatkan kekuatan baru, untuk kami tetap teguh berjalan melangkah bersama Tuhan. Kami percaya hari ini kami ada semua karena Engkau. Dan kami ada beribadah hari ini untuk memberkati kami. Lebih dengan firman-Mu yang akan kami dengar. Mari Tuhan, lembutkan setiap hati kami, sehingga kami boleh memiliki hati seperti tanah yang gembur. Sehingga manakala firman-Mu ditaburkan, firman-Mu yang berkualitas itu boleh bertumbuh dalam kehidupan kami. Dan hidupan kami semakin berkenan dan layak di hadapan-Mu. Mari Bapa, sampaikan dan sajikan menu surga buat kami hari ini, sehingga kami pulang boleh membawa berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih urapi hamba-Mu. Layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan dan menyuarakan isi hati-Mu bagi anak-anak-Mu, keluarga besar GBI Tanah Merah di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Kita semua yang siap menerima dan diberkati firman Tuhan sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan yang baik. Haleluya, puji Tuhan. Satu kebanggaan dan kebahagiaan buat saya. Pada hari ini saya bisa melayani anak Tuhan GBI Tanah Merah yang luar biasa. Bagaimana anak-anak Tuhan di tempat ini? Semua luar biasa? Semua diberkati Tuhan? Semangatnya kurang, aminnya kurang. Apa aminnya masih di rumah nih? Kita semua diberkati Tuhan? Kita semua semangat? Yang semangat sorak haleluya. Oh, beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan yang baik. Ya. Sering kasih Tuhan, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Walaupun di tempat ini sudah banyak yang tahu dan mengenal saya, tetapi ada salahnya untuk saya memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Murcahya Budi Purwanto. Dan tentu istri saya satu, saudara ya. Gak boleh lebih dari itu, bahaya soalnya ya. Dan itu dilarang Tuhan.
Dan Tuhan mempercayakan saya untuk saya melayani di salah satu gereja di Cilincing, Jakarta Utara. Tenang, kita masih sama-sama Jakarta Utara, saudara. Ya, gereja yang saya layani namanya GBI Kristus Immanuel. Dan puji Tuhan, 8 tahun dan 9 tahun ini sudah berjalan. Dan tahun depan bisa memasuki tahun yang ke-10 itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan selain Tuhan percayakan saya mengembalakan di GBI Kim, saya juga Tuhan percayakan sebagai sekretaris perwil Jakarta Utara, saudara. Ya, jadi makanya tidak heran saya suka dan sering datang ke tempat ini untuk mengadakan fellowship dan ada kegiatan yang lain. Saudara kasih Tuhan, sungguh saya bersyukur hari ini kalau Tuhan izinkan saya melayani anak-anak Tuhan yang luar biasa GBI Tanah Merah di tempat ini. Saya percaya bahwa saya ada di tempat ini bukan karena jadwal, ya, bukan karena undangan, tetapi saya percaya ini semua karena Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengutus saya percaya hari ini ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat anak-anak Tuhan GBI Tanah Merah. Yang setuju katakan amin. Bilang kanan kiri, siap diberkati? Jangan ngantuk. Ya, oke, ya saudara yang kasih Tuhan, hari ini ada sesuatu yang penting yang akan saya sampaikan buat anak-anak Tuhan GBI Tanah Merah tempat ini, yaitu terkait dengan bagaimana kita harus menyadari di tengah-tengah situasi keadaan dunia yang saat ini ada, kita harus semakin memperkuat iman. Ya, kita harus semakin menyadari sesadar-sadarnya untuk kita harus semakin memperkuat iman. Sama-sama kita katakan memperkuat iman. Memperkuat iman. Kenapa saya katakan demikian? Karena bicara mengenai kekristenan itu tidak bisa terlepas dengan yang namanya iman. Sekali lagi bicara mengenai kekristenan itu tidak terlepas dengan yang namanya iman. Tuhan anugerahkan iman dalam kehidupan kita. Bukan semata untuk mendatangkan mujizat dalam kehidupan kita. Yang sakit menjadi sembuh, yang miskin jadi kaya. Maaf saya harus katakan, iman bukan untuk itu. Tetapi iman yang sesungguhnya adalah bagaimana terkoneksinya kita dengan Tuhan. Melalui iman, bagaimana kita memiliki hubungan yang intim dan kuat dengan Tuhan. Ini yang harus menjadi perjuangan dan komitmen kita bersama, saudara. Kekristenan bukanlah sekedar agama, tetapi kekristenan adalah sebuah hubungan antara kita dengan Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib, yang sudah menebus kita dengan darah yang mahal, bahkan yang sudah menyediakan tempat di sorga buat kita yang percaya dan mengasihi Dia. Amin. Itulah sebabnya hari-hari ini, saudara, termasuk melalui firman Tuhan hari ini, saya ingatkan kepada anak-anak Tuhan di GBI Tanah Merah, perkuat iman kita. Perkuat iman kita. Kenapa? Kita akan belajar bersama-sama hari ini, saudara. Kita akan buka sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini dari 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. 1 Petrus pasal yang ke-5, kita akan baca ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Oke, sudah ketemu? Di layar sudah ada. Izinkan saya tetap bawa Alkitab, saudara, karena memang ini komitmen saya melayani dimanapun saya tetap bawa Alkitab. Ya, 1 Petrus pasal yang ke-5, kita baca ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Mari kita perhatikan, saya akan mulai dan saya akan bacakan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu siapa? Bukan tetangga kanan kiri ya. Ingat ya, lawan kita siapa? Iblis. Ya. Kemudian situ katakan apa? Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan perhatikan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Hal pertama yang harus kita perhatikan, mengapa sih kita harus memperhatikan dan memperkuat iman kita di akhir zaman ini? Yang pertama adalah perhatikan di ayat yang ke-8, bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah, iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum.
Apakah iblis iseng hanya untuk jalan keliling? Mengelilingi orang-orang percaya? Mencari orang yang lemah? Tidak. Iblis mengincar iman kita. Iblis menjadikan iman kita target. Melalui keadaan, melalui tantangan, melalui pergumulan. Iblis mengintervensi iman kita untuk kita meragukan Tuhan. Iblis mengintervensi kita untuk kita tidak percaya Tuhan. Saya katakan hari ini kepada anak-anak Tuhan GBI Tanah Merah, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Itulah sebabnya anak-anak Tuhan GBI Tanah Merah hari ini sadar. Ingat, perjalanan iman kita memang tidak mudah. Iblis ada di sekeliling kita. Makanya saya ingatkan, iblis tidak dari kuburan. Ya, setan gak dari kuburan. Tapi lebih banyak setan dan iblis ada di gereja. Mungkin saat ini juga iblis sedang mengintervensi hati saudara, pikiran saudara untuk saudara tidak fokus. Seringkali kenapa banyak orang Kristen imannya lemah? Karena ke gereja sekedar ke gereja. Ke gereja tidak mengalami Tuhan. Ke gereja tidak berupaya berjuang untuk intim dengan Tuhan. Ke gereja hanya formalitas. Yang penting aku sudah setor muka. Ibu gembala, Pak Gembala, pengurus pelayan sudah tahu saya hadir. Tetapi pulang kita tidak mendapat berkat. Ya ujung-ujungnya apa? Hidupnya enggak mengalami perubahan. Kekristenan adalah bicara mengenai perubahan. Bagaimana perubahan itu terjadi dalam kehidupan kita kalau kita memiliki iman yang kuat. Makanya kenapa iblis mengincar iman kita. Supaya kehidupan saya dan saudara tidak mengalami perubahan. Orang yang tidak berubah kekristenannya, orang yang tidak berubah kehidupannya, enggak akan berkenan di hadapan Tuhan. Tapi iblis senang karena itulah target iblis buat saya dan saudara. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini ketika kita datang ke tempat ini, mari kita belajar untuk introspeksi diri dan menyadari apakah kita benar-benar sudah memiliki iman yang kuat. Supaya apa? Kita bisa melawan setiap dan apapun yang menjadi strategi iblis untuk menjatuhkan dan mengalahkan kita. Makanya kenapa iblis di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10, iblis itu diumpamakan seperti seorang pencuri. Di mana dia datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi di situ dikatakan apa selanjutnya? Aku datang memberikan hidup dan kelimpahan. Pilihan di tangan kita. Kekristenan kita, apakah kita lebih kompromi kepada iblis yang membawa kita untuk binasa, atau iman kita harus tetap kuat untuk kompromi kepada Tuhan yang membawa kita kepada kehidupan dan kehidupan yang berkelimpahan. Saudara yang kasih Tuhan, anak Tuhan GBI Tanah Merah yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita pahami ini sebagai sesuatu yang serius. Di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan yang kedua, iblis akan semakin masif untuk menyerang kita. Makanya saya percaya tadi saya katakan, saya melayani hari ini bukan karena kebetulan, tapi karena Tuhan hendak mengingatkan dan memberkati anak-anak Tuhan GBI Tanah Merah supaya imannya kuat. Sehingga pada saat iblis menyerang kita, kita tidak menjadi orang yang pecundang, tetapi kita menjadi orang yang tetap semangat untuk menjadi orang berkemenangan. Amin. Yang kedua, kenapa sih kita mesti harus memiliki iman yang kuat? Yang pertama, tadi saya katakan, perhatikan bahwa iblis mengincar iman kita. Yang kedua, karena Tuhan tetapkan kita, saya dan saudara adalah orang-orang yang berkemenangan. Yang setuju katakan amin. Di dalam Roma pasal 8 ayat 37 sana katakan apa? Roma pasal 8 ayat yang ke-37. Roma pasal 8 ayat yang ke-37. Belum muncul? Nah, mari kita sama-sama baca dengan semangat. 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang menang oleh Dia yang, saudara yakin dikasihi Tuhan? Amin. Kalau bicara kasih Tuhan kepada kita nggak perlu ragu. Kasih Tuhan nggak pernah sirna, luntur, kendor buat saya dan saudara. Tapi pertanyaannya, bagaimana kasih saudara dengan Tuhan?
Bagaimana kasih saudara dengan Tuhan? Jangan kita bicara Tuhan, aku rindu kasih-Mu sempurna dalam hidupanku. Tetapi seringkali kita abai untuk kita mengasihi Dia sebagai pribadi yang lebih dulu mengasihi kita. Apakah dengan kehadiran kita ini sudah membuktikan kasih kita kepada Tuhan? Belum tentu. Karena seringkali kita datang ke gerejanya tubuh, tapi hatinya tidak sungguh-sungguh rindu untuk mengalami Tuhan. Maaf saya harus katakan, banyak orang Kristen ke gereja itu munafik. Makanya hari ini saya sampaikan anak Tuhan tempat ini jangan ada yang seperti ini. Kita datang hari ini bukan karena formalitas. Bukan hanya karena menunjukkan hari ini aku cantik enggak. Hari ini aku ganteng enggak. Buat apa kita menampilkan sesuatu yang biasa-biasa kepada manusia. Tetapi kita lupa untuk memberikan yang terbaik dan luar biasa kepada Tuhan. Mari kita ambil sikap hari ini saudara, ketika kita datang hari ini. Buktikan bahwa saudara dan saudara adalah orang-orang yang berkemenangan. Pribadi yang dikasihi Tuhan dan juga pribadi yang mengasihi Tuhan. Sehingga apa? Kemenangan itu berlaku dalam kehidupan saudara dan saudara. Itu yang Tuhan tetapkan buat kita. Itu yang Tuhan sudah gariskan buat saudara dan saudara. Bahwa saya, saudara dan kita adalah orang-orang yang berkemenangan. Yang sudah katakan amin. Pujian mengatakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Tapi kehidupannya kalau pecundang buat apa? Masalah dikit nyalain Tuhan. Masalah dikit nyalain keadaan. Masalah sedikit nyalain gembala. Pak Gembala kurang doain saya. Ada. Saudara, tugas gembala itu gak gampang. Tanya tuh ibu gembala senior, ibu pendeta Tiur, gak gampang ya bu ya? Gak gampang, makanya anak-anak Tuhan GBI Tanah Merah, ayo dukung bapak ibu gembala saudara. Ya, jangan bikin ribet. Jangan ambil alih tugas iblis atas saudara yang hanya akan memperkeruh keadaan. Biarkanlah tugas iblis, jangan kita ambil alih tugas iblis. Ya, lebih baik ambil alih tugas Allah yang Tuhan percayakan untuk GBI Tanah Merah supaya lebih banyak lagi jiwa dimenangkan buat gereja Tuhan di tempat ini. Yang setuju katakan amin. Woo! Orang-orang yang berkemenangan sukacita dong. Lihat kanan kiri. Lihat kanan kiri. Adakah mukanya yang masih tembem? Adakah mukanya masih cembetut? Orang kalau berkemenangan itu sukacita. Amin. Sampai orang bilang, kok kayak kamu tuh kayak orang bermasalah sih? Enggak kayak orang bermasalah, enggak kayak orang bermasalah. Enggak dong, kan aku punya Tuhan. Akhirnya kita jadi saksi kan. Kalau di luar sana banyak orang cerita gini, dulu aku ketika bergumul, aku ngobrol sama dia, aku sharing sama dia. Sekarang aku gak bisa ngobrol sharing sama dia. Kenapa? Dia juga stres, sama kayak aku. Di luar sana. Tapi kalau di dalam gereja GBI Tanah Merah, semua orang bersuka cita. Kenapa? Karena kita orang-orang yang berkemenangan. Orang-orang yang blessing buat orang-orang sekeliling kita. Woo! Itu udah di-booking sama sana, bukan saya. Itu sana, bukan saya itu. Amin. Halo. Buktikan kita orang-orang berkemenangan. Tantangan apapun yang saudara hadapi, jangan pernah kendor. Don't give up. Tapi kita harus selalu raise up bersama Tuhan. Ya, kita bersyukur loh punya Tuhan. Saya nggak peduli latar belakang saudara siapa, dari suku apa, yang penting kita sepakat kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang besar. Saya senang sekali lagu ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi terus. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, terus ku terima sekarang. Yes! Saudara bukan pecundang, saya bukan pecundang, kita bukan pecundang. Tetapi kita adalah orang-orang yang berkemenangan karena punya Tuhan yang besar. Makanya perkuat iman kita. Karena hanya orang-orang yang imannya kuat yang mampu dan meraih kemenangan.
Yang ketiga, kenapa sih kita imannya harus kuat di akhir zaman ini? Kalau kita pelajari dan kita baca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-8 sana katakan apa? Injil Lukas pasal ke-18 ayat yang ke-8. Oke. Ini adalah statement dari Yesus sendiri. Aku berkata kepadamu, apa? Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika, perhatikan, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang yang sudah membenarkan, adakah ia mendapati iman di bumi? Ketika Yesus datang sebagai pribadi yang sudah membenarkan kita, dia katakan, adakah ia mendapati iman di bumi? Yesus serius memperhatikan iman saya dan saudara. Yesus benar-benar memperhatikan iman saya dan saudara hari-hari ini. Bagaimana dengan kita? Apakah kita benar-benar memperhatikan iman kita hari-hari ini? Apakah kita benar-benar memperhatikan iman kekristenan kita hari-hari ini? Perhatikan ayat yang ke-8 ini. Pada saat nanti ia datang yang sudah membenarkan kita dan yang sudah memenangkan kita itu, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Kita nggak tahu kapan kita mati. Ada yang tahu kapan kita mati? Ada yang tahu kapan kita mati? Mungkin kita berpikir, yang udah tua-tua tuh harus mempersiapkan imannya. Karena waktunya udah lama lagi. Kuota udah nggak panjang lagi. Jangan bilang begitu. Sekarang yang muda-muda pun juga bisa meninggalkan kita loh. Kita nggak bisa membatasi usia kita berapa untuk nanti kita meninggalkan dunia ini. Bicara mengenai kematian misteri. Kalau kita tahu kapan kita mati, udahlah. Aku nanti kalau menjelang mati aja aku imannya akan kuperkuat. Kan begitu. Nggak bisa modal begini. Untuk kita memperkuat iman kita mulai hari ini. Jadi kalau hari ini saudara datang dengan iman yang mulai kendor, hari ini Tuhan sampaikan suara kebenaran ini buat saudara, supaya saudara siuman, sadar untuk memperkuat imannya. Iman gak butuh besar. Iman gak butuh besar. Kecil kalau kuat, sanggup untuk mencampakkan gunung. Makanya Tuhan memberikan perumpamaan, sebesar biji sesawi saja. Biji sesawi itu besar atau kecil? Masih besar biji kelengkeng. Apalagi masih besar biji duren, saudara. Biji sesawi itu kecil sekali. Jadi bicara iman, kita nggak usah minta Tuhan buat imanku besar, nggak usah. Yang penting sekalipun kecil imannya, tapi aktif, kuat. Kalau ini bekerja dalam kehidupan saya dan saudara hari ini, saya percaya saudara keluar di tempat ini menjadi pribadi yang bersemangat, siap menghadapi kenyataan. Amin. Karena saudara di tempat ini hanya berapa jam? 2 jam kan paling lama? Lebih lama dan lebih banyak waktunya saudara menghadapi kenyataan di dunia. Yang semakin hari semakin gak jelas. Sekarang ini tuh, semakin banyak tantangan dihadapi. Makanya banyak keluarga-keluarga sekarang mengalami dan akhirnya bercerai. Karena apa? Ke gereja cuma ke gereja. Tapi tidak saling memperkuat iman. Gara-gara masalah dikit, konflik, ribut, cerai. Padahal Allah menentang perceraian. Saya berdoa keluarga-keluarga anak-anak Tuhan di GBI Tanah Merah di sini keluarga-keluarga yang sejahtera. Keluarga-keluarga yang penuh dengan sukacita. Keluarga-keluarga yang penuh dengan suasana surga. Ini yang amin, jangan-jangan masih jomblo nih. Keluarga-keluarga yang benar-benar menjadikan Kristus sebagai nakoda dalam keluarga kita. Amin. Walaupun ada perbedaan, kita menghadapi dengan iman untuk tetap saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, orang tua mengasihi anak, anak mengasihi
orang tua. Kalau ini berlaku, saya percaya disitulah letak iman kita aktif dan termanifestasi dalam keluarga kita. Kenapa kita harus memperkuat iman? Karena nanti kedatangannya yang kedua, dia akan melihat seberapa kuat iman kita. Lalu kemudian saudara, bagaimana supaya kemudian iman kita kuat? Bagaimana supaya iman kita tangguh? Bagaimana supaya iman kita kokoh dalam menghadapi intimidasi iblis? Yang pertama, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-6 dari 1 Petrus pasal yang ke-5 tadi. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Poin pertama, supaya iman kita kuat, kita harus memiliki koneksi yang kuat dengan Tuhan. Kita harus memiliki keintiman yang kuat dengan Tuhan. Kalau kita nggak memiliki keintiman kuat dengan Tuhan, jangan harap iman kita kuat. Kalau kita tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, jangan harap iman kita tangguh. Saudara yang kasih Tuhan, keintiman itu butuh pengenalan yang kuat. Tuhan kenal kita, dan mari kita kenal Dia sebagai pribadi yang sudah menyelamatkan kita. Ketika kita mengenal Dia, hasil dari sebuah hubungan yang intim, maka tawaran-tawaran dunia apapun yang membuat kita jauh dari Tuhan, tidak akan pernah kita jadikan sebagai sebuah sikap kompromi kita. Kenapa? Fokus kita tetap kepada Tuhan. Kita boleh nyanyi, ku terhubung denganmu, selalu terus di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Tuhan mau itu, tapi bukan sekedar nyanyi. Dan juga jangan dibatasi pada saat saudara datang ke gereja saja. Tapi sejauh apa kedekatan saudara dengan Tuhan? Saudara yang kasih Tuhan, ini menjadi sebuah komitmen saya. Kami dengan istri dan juga keluarga besar Kris Manuel, untuk kami terus sepakat membangun hubungan yang semakin kuat intim dengan Tuhan. Apalagi anak-anak tempat ini. Tanpa terkecuali, ketika kita ada hari ini, jadikan ini sebagai kesempatan untuk memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Dunia banyak tawaran untuk membuat kita kehilangan fokus. Tuhan ingatkan kita, persahabatan dengan dunia menjadikan kita musuh Allah. Makanya hati-hati. Hari ini, hati kita, tubuh kita boleh duduk di tempat ini, tapi hati kita kemana? Jangan-jangan hati kita di sini, wah, yang semua udah ada dalam pikiran kita, habis ini kita makan di mana? Ya kan? Habis ini kita jalan-jalan di mana? Sudahlah, 2 jam kasih yang terbaik buat Tuhan. Ya, kita seringkali banyak nuntut loh. Jujur aja, kita sebagai orang percaya mengklaim, aku nuntut Tuhan. Hei, emang siapa kita mengklaim dan nuntut Tuhan? Saya ingatkan kepada anak Tuhan yang saya layani di GBI. Gak usah nuntut-nuntut Tuhan. Kalau kita terkoneksi dengan Tuhan, Tuhan lebih tahu kok apa menjadi kebutuhan kita. Bukankah rancangannya jauh lebih luar biasa, lebih utama, lebih dahsyat daripada apapun yang kita rancangkan? Persoalannya kenapa kita nggak mengalami rancangan Tuhan? Karena kita nggak intim dengan Tuhan. Kita nggak mengenal pribadinya. Dia pribadi Tuhan yang berkuasa, pencipta langit dan bumi, yang sudah mati di atas kayu salib buat saya dan saudara. Hari ini saudara, ambil sikap, ambil keputusan. Selagi kita masih sehat,
Selagi kita masih ada hari ini, perkuat hubunganmu dengan Tuhan. Perkuat keintimanmu dengan Bapa yang sudah mati di atas kayu salib buat saya dan saudara. Jangan khianati kasih Tuhan yang sempurna hanya sekedar kita untuk mencari kepuasan daging kita. Jangan hianati kasih Tuhan yang sudah begitu sempurna dan luar biasa itu hanya karena kita egois sebatas untuk mencari, untuk memuaskan kedagingan kita. Rilis itu semua. Percayalah Tuhan baik dan selalu baik buat saya dan saudara. Amin. Untuk kita memiliki iman yang kuat. Bangun hubungan yang lebih intim dan lebih intim lagi dengan Tuhan hari-hari ini. Bilang kanan kiri, bangun hubungan lebih intim lagi dengan Tuhan. Terkoneksi kuat dengan Tuhan. Amin. Sehingga apa dikatakan situ? Kita hidup di bawah tangan Tuhan yang kuat. Saudara percaya tangan Tuhan kuat? Tangan Pak Gembala terbatas. Ya, tangan Pak Gembala terbatas. Tadi saya lihat pas masuk lagi mendoakan tuh anak-anak sekolah minggu. Ya, belum selesai langsung udah lari ke sana. Enggak mungkin Pak Gembala ngejar. Kenapa terbatas? Tapi kita punya Tuhan yang tangannya tak terbatas. Makanya Tuhan kehendaki kita dekat dengan Dia. Di bawah tangan Tuhan yang kuat itu. Amin. Yang pertama, kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang kedua, ini yang tidak kalah pentingnya. Untuk kita memiliki iman yang kuat, kita harus menjadi pribadi yang siap menghadapi tantangan. Ini saudara, yang seringkali tidak kita harapkan terjadi. Bagaimana respon kita? Kita harus siap menghadapi tantangan. Sama-sama katakan, siap menghadapi tantangan. Hidup tidaklah terlepas dari tantangan, betul ya? Kalau mau terlepas dari tantangan, mati dulu. Karena orang mati gak punya tantangan. Orang mati gak punya masalah. Ya kan? Jadi selagi kita masih hidup, kita harus siap menghadapi tantangan. Karena saya percaya setiap tantangan yang ada adalah bagian dari kehendak Allah untuk memproses kita, untuk membuktikan iman kita kuat. Kalau kita perhatikan Ayub pasal yang kedua, 42 ayat yang kelima. Ayub pasal yang ke-42 ayat yang kelima. Ayub pasal 42 ayat yang kelima. Ya, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayat ini muncul setelah Ayub menghadapi tantangan yang sangat luar biasa. Betul ya? Anaknya mati. Terus harta bendanya habis. Ditambah lagi, istrinya nih. Ngapain kamu masih nyembah dia? Kutuki dia. Ayo bilang apa? Kamu ini macam orang gila saja. Masakan kamu hanya menerima yang baik-baik. Ya kan? Hebat mental Ayub. Walaupun kita berdoa ya jangan seperti Ayub ya tantangannya ya. Emang ada di sini yang mau tantangannya seperti Ayub? Hah? Mau Pak? Borak. Enggak mau lah ya kan. Tapi bersyukurlah Bapak kita tuh tahu kapasitas kita kok. Tinggal kita aja yang menjalani. Jadi ayo kita harus punya mindset sebagai orang yang mengenal Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi tidak akan pernah melebihi dari kekuatan kita. Sehingga pada saatnya nanti kita berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau ya Tuhan. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Wow. Di balik tantangan ada sesuatu yang mulia, yaitu bagaimana pribadi kita semakin mengenal Dia yang berkuasa berdaulat atas kehidupan saya dan saudara. Jadi apapun tantangan kita hadapi, jangan hindari.
Ya, jangan hindari. Apalagi jangan sampai kita mengatasi masalah tanpa masalah. Pegadaian. Apapun tantangannya, jangan juga minum teh botol sosro. Tapi apapun tantangannya, aku hadapi bersama Tuhan yang besar. Beri tepuk tangan yang beri Tuhan yang baik. Amin. Yeah. Ayo anak-anak Tuhan GBI Tanah Merah. Tunjukkan mental kita sebagai anak-anak Tuhan. Ayub sudah membuktikan. Dia melewati tantangan yang tidak gampang. Tetapi dia melihat ada kuasa Tuhan yang akhirnya semakin nyata dalam hidupannya. Dan Ayub diberkati 2 kali lipat. Kita jangan ngejar berkatnya ya. Ingat, jangan ngejar berkatnya. Ngejar perkenanan hidup kita di hadapan Tuhan. Urusan berkat Tuhan udah atur. Ya. Lalu bagaimana supaya kemudian kita memiliki iman yang kuat? Kalau yang pertama kita terkoneksi intim dengan Tuhan. Yang kedua kita harus menjadi pribadi yang siap menghadapi tantangan. Yang ketiga, perhatikan. Iman kita harus benar-benar aktif. Tadi sudah saya singgung di atas. Iman kita harus aktif. Kalau kita baca di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-19, ini katakan apa? Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Apa di situ katakan? Itu baik, tetapi simbolis juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Nih, kenapa sih iman kita harus aktif? Untuk membedakan kita, saya dan saudara dengan simbolis. Kalau iman kita tidak ada perbuatan yang kita kerjakan, iman kita tidak kita aktifasi dalam hidupan kita, maka walaupun kita Kristen, kita sama dengan simbolis. Padahal Tuhan tetapkan kita untuk menjadi anak raja, bukan seperti simbolis. Makanya ini harus menjadi sikap kita, harus menjadi disiplin hidup kita. Kekristenan kita harus memiliki iman yang aktif. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jelas dikatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Tetapi sebaliknya iman yang disertai dengan perbuatan adalah sempurna. Ayat yang ke-22 dari Yakobus pasal 2 tadi. Yakobus pasal 2 yang ke-22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi, catat baik-baik. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Artinya iman pada saat kita mengalami Tuhan, iman pada saat kita menerima firman, iman pada saat kita mengerti kehendak Tuhan, maka adalah kewajiban buat saya dan saudara untuk kita melakukan itu semua. Yesus hadir, dia katakan, aku datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Yesus katakan, aku datang untuk melakukan kehendak Bapa. Bagaimana dengan kita yang mengklaim bahwa kita adalah anak-anaknya? Apakah kita juga memiliki komitmen untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya? Kehendak Tuhan bukan sekedar saudara datang ke tempat ini. Tetapi kehendak Tuhan adalah bagaimana kehadiran saudara hari ini mengalami perubahan yang nyata. Sehingga perubahan itu bukan sekedar omong kosong, tetapi perubahan itu dapat dilihat oleh orang-orang di sekeliling kita, boleh dilihat oleh Bapa yang mengendaki hal itu berlaku dalam kehidupan kita. Kita akan mengenal pohon dari buahnya. Dari perbuatan-perbuatan kita lah Tuhan akan menilai kita. Dari perbuatan kita lah orang dapat mengenal kita.
Apakah perbuatan kita baik atau jahat? Kalau perbuatan yang kita lakukan adalah perbuatan-perbuatan baik, sehingga hal demikian membuat nama Tuhan harum dan dipermuliakan. Anak-anak Tuhan, keluarga besar GBI Tanah Merah yang Tuhan kasihi, mari kita ambil sikap dan keputusan hari ini. Tuhan, aku mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Apa yang saudara dengar hari ini, kerjakan, jangan tunda-tunda waktu. Untuk membuktikan bahwa kita berbeda dengan si iblis. Iblis percaya, bahkan dia sampai gemetar. Bagaimana dengan kita? Buktikan bahwa kita memiliki semangat hidup untuk menjadi pribadi yang melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Kehendak utama dalam kehidupan kita adalah mari kita sampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu beritakanlah Injil dimanapun kita berada. Ini menjadi amanat agungnya buat kita. Kita hidup bukan sekedar untuk diberkati, tetapi untuk pula menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kita. Kita hidup bukan untuk semata ke gereja, tetapi bagaimana kita bisa berdampak di luar sana. Sebagaimana Kristus berdampak bagi dunia. Sehingga terjadilah sukacita bagi dunia. Sebentar lagi Natal, lagu Joy to the World, ya kan? Kehadiran Yesus mendatangkan sukacita bagi dunia. Bagaimana dengan kehadiran kita? Apakah menjadi berkat atau sebaliknya menjadi batu sandungan? Enggak usah nunggu di luar. Di sini bagaimana? Apakah tetap kompak? Anak-anak Tuhan GBI Tanah Merah tetap kompak? Tetap kompak? Tetap bergandengan tangan? Tetap sehati? Tetap saling mendukung? Saya senang. Saya melihat bahwa gereja itu adalah rumah kita bersama. Di mana satu dengan yang lainnya itu adalah saudara, bukan orang lain. Ya, mungkin dengan latar belakang yang berbeda, tapi kalau sudah menjadi satu gereja itu adalah satu keluarga. Ya, jadi gereja adalah tempat praktek kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Kalau di sini sudah kita mahir menangkapnya, baru kita praktek di luar. Jadi setidak-tidaknya gereja adalah tempat untuk kita mengasah diri, memacu diri, mengupgrading kehidupan kita untuk kita bisa maksimal menjadi berkat di luar sana. Makanya yuk jadikan GBI Tanah Merah sebagai tempat rumah kita untuk bertumbuh. Amin. Percayalah kalau ini kita kerjakan, anak-anak Tuhan GBI Tanah Merah semua diberkati Tuhan. Tempat ini akan semakin banyak jiwa-jiwa lagi. Amin. Tanah merah, tanah penuh kemuliaan Tuhan. Wih, bukan kebetulan loh GBI Tanah Merah ada di tempat ini. Perjuangannya luar biasa GBI Tanah Merah. Dari almarhum membangun gereja sampai ada sebesar ini. Semua butuh perjuangan. Beri tepuk tangan dulu. Semua butuh perjuangan. Tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Selanjutnya, anak-anak Tuhan yang sekarang ada, teruskan dan lanjutkan. Untuk GBI Tanah Merah menjadi berkat buat seluruh wilayah Tanah Merah. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Sebelum saya akhiri, saya akan bersaksi saudara. Kami gereja GBI Kim masih sewa. Ya, masih sewa. Dan memasuki tahun 2026, memasuki tahun 2025, saya menyampaikan visi ini kepada jemaat dan juga misi tentunya. Kita harus punya passion. Kita harus punya gedung sendiri. Semangat. Oke, siap. Kita harus punya gedung sendiri, kita harus punya tempat sendiri. Mulai doa kan? Tetapi bukan sekadar berdoa, harus ada action. Nah, untuk action saya memulai. Oke. Untuk mewujudkan apa menjadi rancangan kita, saya akan tabur. Kami mulai nabur saudara. Walaupun ini adalah kerinduan kami untuk kami punya rumah, karena sampai sekarang kami belum punya rumah. Tapi pada saat kami punya rumah, kami sepakat. Udah, dulu kita nggak punya, nggak apa-apa kalaupun toh rumah yang sekarang ada kita tabur. Oke, Januari 2025 kami komit pada saat ibadah, kami tabur itu. Oke, rumah kami jual.
Nggak apa-apa, kita nggak punya rumah lagi. Kami jual. Untuk menjadi benih awal. Supaya kami punya gedung sendiri. Oke, semangat. Anak-anak Tuhan juga semangat mulai nabung untuk pembangunan dan lain sebagainya. Bulan Agustus, kami dengar kabar bahwa ruko mau dijual. Berita sukacita atau bukan? Sebetulnya cocok gak dengan rencana kita awal? Cocok dong, gayung bersambut dong harusnya dong. Tapi harganya 1,3 net. Jadi BPHTB ditanggung semua sama kami. Total tuh hampir 1,4 lebih lah. Sama semuanya 1,5. Kami lihat-lihatan, di mana 1,5? Duit kas berapa? Duit kas cuma 22 juta. 22 juta. Lalu gimana? Udah tenang aja. Ini harus menjadi tantangan buat kita untuk kita semakin kuat berdoa. Kita punya pengharapan. Iman kami kita diasah, iman kami diperkuat. Udah nggak apa-apa. Sekalipun kita di Cilinyi, ada yang bilang GBI Kim nggak mungkin punya ruko. Yang bisa membelikan ruko hanya pengusaha, karena jemaatnya karyawan-karyawan. Belum tahu dia. Ya udah nggak apa-apa, kami dengar aja itu, kita telan aja itu, telan aja lah. Nggak apa-apa, ini hanya intimidasi iblis untuk melemahkan kita. Udah nggak apa-apa, maju terus. Kami berdoa. Bulan Agustus ada tawaran ini dan saya akhirnya bilang ke ownernya, mohon maaf kami tidak bisa beli walaupun dengan cara nyicil. Karena apa? Keterbatasan kami. Karena kalau kami paksakan nanti kan juga akhirnya membebani jemaat kan. Bukan berarti nggak ada iman loh, perhatikan nanti endingnya. Oke, udah enggak apa-apa. Akhirnya kami sepakat, kami nggak bisa beli. Karena apa? Terlalu mahal, 1,4. Kami tetap berdoa, tetap semangat. Apa yang terjadi saudara? Tidak sampai sebulan, ada anak Tuhan tanya, Pak saya gimana gereja? Kami kan ngobrol dong, ya ini lagi bergumul nih, ruko mau dijual di mana tempat kami ibadah. Oh di situ nggak ada ruko yang lain. Wih sedikit ada angin segar nih. Kebetulan saat itu saya udah nanya nih, ada yang dilelang. Nah saat itu dilelang kurang lebih 750 juta. Kan selisihnya kan lumayan tuh. Ada si ruko, ini kebetulan mau dilelang. Berapa? 750 juta. Oh gitu. Saya kan gak aji mumpung. Saya gak berharap banyak. Saya cuma menyampaikan aja, oh ada ruko yang mau dilelang. Ya sudah, saya ke toilet. Pada saat balik, mereka bilang gini, Pak Cahyo udah tanya aja, ikuti aja lelangnya. Terima kasih. Tapi dalam hati, nanti bayarnya gimana? Bener dong? Itu manusiawi loh. Nanti bayarnya gimana? Langsung dia bilang, tenang Pak. Saya nggak ngomong itu. Nanti kalau ngomong, saya berharap, saya nggak ngomong cuma dalam hati. Tenang Pak, nanti untuk down payment, nanti saya bayar. Nanti kalau udah menangnya berapa, nggak apa-apa, nanti saya lunasi sekalian. Tidak lebih dari 1 bulan, akhirnya kami menang lelang. Dan lelangnya itu prosesnya luar biasa. Kami sudah dinyatakan gagal, fail pada saat ikut lelang. Kami bersama dengan beberapa pengurus, saya menguatkan mereka, udah tenang aja, nggak apa-apa. Tuhan punya rencana di balik peristiwa ini. Kalau kita memang Tuhan nggak kehendaki punya ruko ini, nggak apa-apa. Karena benar-benar udah gagal dari pihak bank penyelenggara dan juga KPKNL juga menyatakan udah nggak mungkin menang. Kalau Bapak mau yang hubungin pemenangnya. Oh gitu, ya sudah. Saudara, singkat cerita, kami kan ya sudahlah enggak apa-apa. Kita menenangkan diri lah. Dan enggak apa-apa. Saya iseng buka lagi itu link lelangnya. Ternyata kami menang. Secara sistem impossible. Dari KPKNL pun juga bilang Bapak nggak mungkin menang. Dari pihak bank pun juga nggak mungkin menang. Tapi kalau Tuhan bekerja tidak ada kuasa manapun yang sanggup untuk menghalangi. Itulah iman saudara. Iman jangan memaksakan kehendak kita dengan Tuhan. Untuk kita mengalami mujizat. No. Tetapi iman untuk kita membawa semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita.
Dan luar biasa saudara, akhirnya kami menangis sukacita. Karena apa? Benar-benar secara sistem gak mungkin. Tapi Tuhan berikan yang terbaik dengan kejutan-kejutan yang luar biasa. Untung Tuhan lihat jantung kami, gak jantungan. Dan puji Tuhan saudara, akhirnya dilunasi semua. Dan saat ini proses renovasi, dan renovasi baru hari Jumat kemarin. Mulai proses renovasi. Doakan supaya proses renovasi berjalan baik lancar. Itulah indahnya kalau iman kita kuat bersama Tuhan. Apapun tantangan yang terjadi, saya ingatkan, jangan pernah kecewa, apalagi nyalakan Tuhan. Tapilah jadilah anak-anak Tuhan yang manut, setia dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Aku percaya bahwa kehendak-Mu terbaik buat hidupku, buat keluarga aku, buat apapun yang aku kerjakan. Pemusik boleh maju ke depan. Jadi sekarang pastikan bahwa hidup saudara tidak sendiri. Hidup saudara bersama Tuhan yang besar. Pemusik. Wow. Pemusik ternyata ada di belakang saudara. Ya. Mari kita renungkan firman Tuhan hari ini saudara. Jangan hanya sebagai sebuah rutinitas kita ada di tempat ini. Tapi ini adalah kesempatan untuk kita mengalami Tuhan. Tundukkan kepala kita. Pejamkan mata kita. Izinkan Tuhan menjamah kita hari ini. Tuhan kehendaki untuk iman kita kuat hari-hari ini saudara. Karena Tuhan mau kita menang. Tuhan mau kita mengalami berkat. Mengalami Dia lebih lagi. Apapun tantangan yang kau hadapi hari ini, jangan pernah menyerah. Karena Tuhan hadir sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan buat kita. Apapun yang kau hadapi hari ini adalah kesempatan untuk memperkuat imanmu. Jangan bersungut-sungut seperti orang-orang Israel di padang gurun yang akhirnya mereka mati binasa. Tapi hari ini perkuat imanmu. Ambil sikap, ambil keputusan. Tuhan jauh lebih besar daripada tantangan kita. Tuhan jauh lebih besar dari apapun yang kita hadapi. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Ungkapkan dan nyatakan deklarasimu di hadapan Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Ya. Tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau. Mari katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau. Musik saja mengalunkan pujian yang lembut. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi pergumulan di mana orang lain tidak tahu. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi tantangan yang mungkin orang lain tidak tahu. Tetapi ada satu pribadi yang sungguh sangat tahu, yaitu pribadi Yesus. Itulah saya ketika engkau menghadapi tantangan, jadikan kesempatan untuk kita lebih mengalami Tuhan. Karena Tuhan mau kita mengalaminya, bukan mengalami tantangan. Tantangan hanya fasilitas. Tantangan hanya sarana. Seperti halnya apa yang dikatakan oleh Ayub. Dulu aku mendengar dari kata orang, tetapi hari ini aku melihat sendiri kuasa Tuhan. Tuhan mau kita mengalami hal yang demikian. Mungkin selama ini kita hanya berdasarkan pengalaman orang, tetapi Tuhan mau iman kita kuat oleh karena pengalaman kita secara pribadi dengan Tuhan. Hari ini apapun yang
tantangan yang saudara hadapi. Inilah kesempatan untuk kita memandang Tuhan lebih lagi dan mengalami kuasa-Nya lebih lagi. Paulus katakan, dalam kelemahanku lah kuasa-Mu nyata. Walaupun Paulus menghadapi dan mengalami duri dalam daging, dia tidak menyerah. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak meninggalkan Tuhan, tapi dia semakin kuat dengan Tuhan. Sampai dia katakan, dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan nyata. Mari nyatakan lawatan-Mu atas kami hari Tuhan. Nyatakan lawatan-Mu atas kami hari ini Bapa. Mari kita kembali naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Yo! Tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali katakan, sekali Yesus. Ya rara bala bala basyanda ya rara bataka ya rara balu kuruahia. Hilang karena kasih-Nya. Oh Yesusku, ku cinta Kau karena kasih-Nya. Karena sekarang ku ada. Ku cinta Kau karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Katakan, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ya, mari Tuhan, Kau lawat kami hari ini. Kau lawat kami hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kau boleh melawat kami, memberkati kami. Kalau Engkau melihat menjumpai anak-anak-Mu, imannya mulai lemah, dengan firman-Mu dan kasih-Mu Engkau perkuat kembali. Karena sungguh benar di dalam Engkau ada masa depan yang sungguh ada dan tidak mengecewakan. Tantangan apapun yang anak-anak-Mu hadapi dan kami hadapi tidak membuat kami menyerah, tetapi membuat kami terus semangat. Karena tantangan adalah sarana Tuhan untuk membawa kami naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor, dan semakin menjadikan kami pribadi yang berkualitas, layak, dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari Tuhan, Kau lawat anak-anak-Mu, keluarga besar GPI Tanah Merah. Dengan kuasa-Mu, dengan firman-Mu kami diberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan firman-Mu, tapi kami percaya Roh Kudus mengerjakan firman-Mu lebih lagi dalam kehidupan kami. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang antusias memperkuat iman kami bersama Yesus, sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang berian Tuhan yang baik. Silakan duduk.